Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai perkembangan politik di tanah air setelah Pilpres 2024, karena setelah Pilpres ini menyisakan banyak pertanyaan. Karena di luar sana ada statement kecurangan pemilu. Ada juga yang mengatakan ini pemilu terburuk. Ada juga program dari Pak Prabowo makan siang gratis, apakah itu rasional atau tidak? Nah, ini menjadi perbincangan publik. Nah, kali ini kita juga akan mendengarkan yang disampaikan Pak Mahfud MD terkait pemilu terburuk sepanjang sejarah di Indonesia, yaitu di tahun 2024. Kita tonton video yang satu ini. Ini pemilu terburuk. Pemilu terburuk sekarang ini. Saya ini sejak ikut pemilu sudah belasan kali ya. Di zaman Orde Baru 7 kali, yang sekarang ini kan sudah 5 kali, 12 kali saya ikut pemilu. Ini pemilu terburuk. Pemilu terburuk sekarang ini. Saya ikut pemilunya Pak SBY. Tahu enggak pemilu Pak SBY itu? Pertama, waktu Pak SBY itu bansosnya itu hanya 17 triliun. Dan itu sudah ada sebelumnya, tidak ditambah menjelang pemilu. Nah, memang ada setiap tahun. Sekarang 496 triliun. Dan ditambah di tengah jalan. Zaman Pak SBY itu, iya pastilah mencari kemenangan ya, tapi undang-undang tidak dilanggar Pak SBY. Yang kedua, saya jadi ketua MK zaman Pak SBY. Pak SBY itu tidak pernah mau mengintervensi ketua MK. Saya saksinya. Nggak mau dia, kalau ada perkara gitu mau ngomong nggak dia. Termasuk perkara menyangkut dia. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang disampaikan Pak Mahfud MD bahwa ini pemilu terburuk di tahun 2024. Dan beliau sudah menggambarkan ketika pemilu di zaman Pak Harto, kemudian zamannya Pak SBY. Nah, ini jauh lebih baik daripada pemilu yang saat ini terjadi. Karena banyak hal yang mesti dipertanyakan. Oleh karena itu, ketika DPR ini berinisiatif mengajukan hak angket, nah, ini adalah salah satu cara atau solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Karena hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki kebijakan yang dibuat pemerintah, apakah ada pelanggaran atau tidak. Tetapi dengan adanya hak angket, berarti di situ ada dugaan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Karena itu, untuk menyelesaikan itu semua, salah satu cara adalah dengan hak angket, hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota dewan. Nah, kali ini kita juga akan melihat pandangan dari EF Saifullah Fatah, teman, mengenai pemilu di 2024 kali ini. Kita tonton video yang satu ini. Kawan-kawan, hari-hari ini kita sedang menyaksikan pengerusakan yang sempurna. Pengerusakan yang sempurna itu mengandung 4 jenis pengerusakan: korupsi, kolusi, nepotisme, dan penindasan hak asasi. Itulah pengerusakan yang sempurna. Dengan sangat mudah kita bisa menemukan praktek korupsi saat ini. APBN kita digelontorkan 496,8 triliun tahun ini untuk bansos, BLT, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang seolah-olah berderma kepada rakyat. Tetapi mereka mempersonalisasikannya. Ini uang negara, ini uang rakyat, tetapi diaku sebagai pemberian pribadi dan dipakai untuk memenangkan pemilihan umum. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kata lain untuk menyebut praktek itu. Namanya korupsi. Itulah pengerusakan yang pertama. Pengerusakan yang kedua adalah kolusi. Beberapa hari yang lalu, seorang konglomerat telah mendeklarasikan bahwa kekuatan konglomerat yang sumbangannya 3% untuk sepertiga untuk ekonomi Indonesia mendukung 02.
Ini jelas tanda-tanda bahwa praktek kolusi akan dilanjutkan. Yang ketiga, nepotisme. Presiden punya 2 anak yang ikut bertanding dan ketua umum partai tertentu. Yang keempat, yang terakhir saudara-saudara, adalah penindasan hak asasi manusia. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang cukup jelas dan terang benderang yang disampaikan oleh EF Syafrul Fatah. Ada pengrusakan yang terjadi pada saat ini. Nah semua itu bisa dilakukan oleh penguasa, teman. Apa yang disampaikan oleh EF itu cukup jelas. Siapa yang dimaksud oleh EF Syafrul Fatah? Siapa yang dimaksud oleh EF Syafrul Fatah mengenai pengrusakan itu? Dalangnya siapa? Nah ini sudah jelas yang disampaikan. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh EF Syafrul Fatah sangat benar dan tepat. Karena itu hak angket ini salah satu solusi untuk mengatasi ini semua. Berikutnya mungkin nanti yang tidak terima terkait kecurangan Pilpres ini akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi di sana ada pamannya Gibran, yaitu Anwar Usman. Ada juga teman yang menjadi pembicaraan publik mengenai makan siang gratis. Makan siang gratis yang kemarin ini dirapatkan oleh Presiden Jokowi. Padahal Prabowo ini belum ada keputusan menang dari KPU. Walaupun ada keputusan menang misalnya dari KPU, masih mungkin ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi program dari Prabowo ini dibahas dalam rapat Kabinet Presiden Jokowi. Namun demikian teman, ini ada pandangan yang juga cukup menarik dari Asosiasi Guru. Apakah tepat makan siang gratis? Ternyata tidak tepat sama sekali. Karena anak-anak Indonesia, anak-anak yang lagi sekolah ini tidak kekurangan masalah makan. Tetapi ada program yang jumlahnya triliun rupiah akan dipakai makan siang gratis. Lagi-lagi teman, uang itu tentu saja dari uang rakyat Indonesia. Baik yang mendukung Prabowo atau yang bukan mendukung Prabowo, otomatis akan ikut membiayai program makan siang gratis yang diambil dari APBN. Bagaimana pandangan Asosiasi Guru? Kita tonton video yang satu ini. Per anak per tahun. Kalau SMA 1,5 juta per anak per tahun, dan kalau SMK 1,6 juta per anak per tahun. Nah, ini kan udah dihitung tuh untuk seluruh pembiayaan tadi. Tiba-tiba harus pakai makan siang, ya nggak cukup. Misalnya saja SD 900 ribu per anak per tahun, lalu makan siang itu kalau kita hitung dalam setahun, taruhlah di bulan Ramadan nggak makan, itu kira-kira penghitungan makannya akan melampaui tentu 900 ribu per anak. Betul. Saya menghitung itu kira-kira per anak itu butuh 4,8 juta per tahun. Per tahun. Jadi kalau misalnya SD tadi 900 ribu dikurangi 4,8, ada tekor 3,9 juta kalau untuk makan ya. Nah, sementara kegiatan lain itu tidak teranggarkan. Ya sekolah mati lah, guru honor menjerit lah, sekolah menjerit. Nah, itu yang kami tidak setuju. Tapi kalau kemudian anggarannya ditambah, kalau butuhnya 450 T, ya berarti kalau anggaran pendidikan sekarang 660 T plus makan siang nih ya, misalnya nggak berubah nih, berarti 1005 T, 1050 T dong. Nah ya kayak gitu, atau 9 kali lipat dari dana BOS yang sekarang. Nah kalau 450 T ya mendingan bikin sekolah gitu ya, orang kekurangan sekolah negeri SMA dan SMP, mendingan kemudian biaya PTN dimurahin biar anak-anak tuh nggak perlu minjem pinjol gitu loh. Nah ini yang menurut saya ya aneh, itu maka kenapa kami organisasi profesi guru menganggap ini kebijakan, pertama gagal paham soal dana BOS, kedua kebijakan yang tidak berpihak kepada pendidikan. Oke, berarti menurut Ibu sebetulnya makan siang ini nggak tepat? Kalau soal program makan siang memang itu baik untuk anak Indonesia, silahkan. Tapi kalau kita pakai data ya, kalau menggunakan datanya Bank Dunia, Indonesia itu tidak terkategori sebagai negara yang anak-anaknya kekurangan makan. Dan bahkan kita itu di atasnya Malaysia. Loh, kan dibilang stunting, Bu? Stunting itu kan kalau orang baru lahir ya, anak baru lahir 1000 hari pertama. Anak ini kan udah gede ya, udah lebih dari 1000 hari pertama kelahirannya.
Ya mungkin maksudnya gizi buruk kali ya. Kalau gizi buruk penanganannya juga nggak begini. Yaitu tadi, kalau memang daerah terluar yang mengalami gizi buruk, ya kenapa programnya menawarkan untuk seluruh anak Indonesia? Karena sebenarnya anak Indonesia itu dalam data. Kita kalau bikin kebijakan menurut saya pakai data ya. Data Bank Dunia itu untuk anak Indonesia tidak kekurangan makan. Tapi anak Indonesia itu justru butuh pendidikan. Butuh pendidikan. Kalau kita bicara angkatan kerja nih Mas, angkatan kerja sekarang itu didominasi SD, lulusan SD dan SMP lebih dari 50 kan. Betul. Nah kalau nanti ditingkatkan nih, misalnya uang untuk makan demi pendidikan, mungkin malah bisa ke SMA atau perguruan tinggi nih angkatan kerja kita. Kalau sekarang kan didominasi lulusan SD dan SMP. Bu, kembali ke dana BOS tadi. Sebetulnya dana BOS itu kalau dilihat secara real, apakah sebetulnya masih kurang, Bu? Kurang. Masih kurang? Kurang banget. Jadi kalau dititilin 1% aja, masih memungkinkan nggak? Enggak. Untuk sekedar makanan? Enggak. Nggak mungkin nggak? Untuk SMA dan SMK, bahkan dana BOS itu yang tadi 1,5 juta ya per anak untuk SMA dan 1,6 juta per anak untuk SMK, itu masih ada pungutan di seluruh Indonesia kecuali Jakarta atau tempat-tempat kaya lain. Itu udah gratis, karena 12 tahunnya udah bisa dipenuhi. 12 tahun wajib belajar ya. Tapi kalau untuk yang wilayah lain, itu masih bayar. Nggak usah jauh-jauh lah ke Bekasi, Bogor, Tangerang kan masih bayar. SMA tuh bayar, SMK tuh bayar, yang gratis tuh SD. Yang gratis SD? Tapi kalau swasta ya pasti bayar, tapi kalau negeri udah gratis. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait makan siang gratis. Nah ini menjadi perbincangan yang cukup menarik teman, bahwa program itu katanya tadi adalah program yang gagal paham. Apalagi makan siang gratis itu diambilkan dari dana BOS teman ya. Padahal dana BOS itu katanya tadi adalah 600 triliun. Sementara makan siang gratis itu 400 triliun. Ya habis dong dana BOS-nya. Dan dikatakan oleh Ibu tadi bahwa ini program tidak berpihak kepada dunia pendidikan. Nah, itulah teman ya, program yang didasarkan karena janji kampanye yang ini perlu diuji teman. Apakah program ini program yang mempunyai nilai menambah anak itu menjadi pintar atau tidak? Karena kalau kita lihat semua anak Indonesia berdasarkan data yang disampaikan Ibu tadi bahwa tidak kekurangan makan. Anak itu semua bisa makan, orang tuanya mampu. Nah, mungkin yang Indonesia bagian dalam atau yang seperti apa, mungkin itu kan persentasenya kecil. Tetapi program itu kan ditawarkan untuk anak-anak Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, inilah teman yang menjadi pembahasan publik. Banyak masyarakat yang tidak sepakat, yang tidak setuju dengan program yang disampaikan Prabowo Subianto untuk makan siang gratis. Apalagi teman ya, ini adalah dana APBN, ini adalah uang rakyat Indonesia yang masuk di APBN. Tidak semua rakyat sepakat dengan makan siang gratis. Kalau makan itu diutamakan, padahal makan itu mereka sudah makan. Jadi tidak ada urgensinya. Dan sampai 5 tahun ke depan anak-anak juga bisa makan. Tidak perlu dikasih makan dari pemerintah, anak-anak itu juga sudah bisa makan. Lebih baik dana itu dianggarkan ke yang lain, misalkan merenovasi sekolah-sekolah yang rusak, kemudian menambah sekolah-sekolah yang mungkin belum banyak terjangkau oleh anak-anak, terlalu jauh misalkan itu jauh lebih bermanfaat daripada makan siang. Padahal anak-anak itu intinya sudah pada makan, tidak ada urgensinya terkait program makan siang gratis. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.